Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Ariance Rambucara Firas. Ibu biasa. Siang, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Ariance Rambucara Firas. Ibu biasa dipanggil Ance. Pada kesempatan ini untuk mengawali pembelajaran kita, saya minta izin untuk Adik Darni memimpin kita dalam doa pembuka. Berdoa mulai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu. Lanjut. Gracia Erpejera, Hadir, Bu. Aranti Sosando, Hadir, Bu. Darni Rambu Karileata, Hadir, Bu. Iponi Rambu Dulumosa. Hadir, Bu. Untuk memulai pembelajaran di awal ini, Ibu akan langsung membagikan dalam dua kelompok. Yang kelompok satu itu Grace Rambu dan yang kelompok dua itu Iponi. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah ada yang tahu apa itu nilai mutlak atau konsep dari nilai mutlak yang adik-adik pahami? Ya, silakan. Ini nilai mutlak adalah nilai yang selalu positif. Lanjut. Ya, terima kasih saudara jawabannya, yaitu nilai mutlak adalah nilai yang selalu positif. Sebelum itu, tolong adik-adik siapkan kertas dan tulis. Ibu mau bertanya atau diskusikan dengan teman kelompok, berapa jarak dari rumah adik-adik ke sekolah? Adik-adik sudah mengerjakan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya izinkan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi adik-adik. Persilakan dari kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusi adik-adik. Jadi kilometer. Sekian dari kami. Terima kasih. Ya, di kelompok berikutnya maju untuk mempresentasikan. Baik teman-teman, kami akan menyaksikan hasil diskusi kami karena saya memberikan Iponi untuk menjelaskan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya mewakili dari kelompok 2 akan menjelaskan jarak kami ke sekolah. Jadi jarak dari rumah kami ke sekolah sekitar 6 km. Jadi, sesuai pernyataan adik-adik tadi, kenapa dari rumah ke sekolah itu ada yang 5 km, ada yang 6 km? Kenapa tidak ada yang namanya min 5 km atau min 6 km? Apa ada yang bisa menjawab? Saya dari kelompok 2 akan menanggapi pertanyaan Ibu. Mungkin dari saya karena nilai mutlak itu bersifat positif. Ya, terima kasih untuk jawabannya, sangat benar. Jadi, untuk memahami konsep nilai mutlak itu, kita harus paham dulu apa itu jarak. Jadi jarak itu akan selalu bernilai positif, tidak akan pernah bernilai negatif. Dalam memahami konsep dari nilai mutlak, kita akan masuk pada definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak. Jadi definisi dari nilai mutlak itu, misalkan X adalah bilangan real, notasi dari nilai mutlak itu seperti ini. X dinotasikan, dibaca nilai mutlak atau mutlak dari X. Mutlak dari X. Sekarang kita masuk pada persamaan nilai mutlak. Tadi kita sudah belajar tentang sifat-sifat dari persamaan nilai mutlak itu. Contohnya ada sebuah soal. 2x dikurangi 1, mutlak dari 2x dikurangi 1 sama dengan 7. Jadi, mutlak dari 2x dikurangi 1 sama dengan 7. Kita menggunakan sifat yang pertama itu. Kita misalkan x sama dengan 2x dikurangi 1. Jadi, alternatif penyelesaiannya itu skip nanti. Ya. Jadi kita menyelesaikannya seperti ini.
kita substitusikan ya. Kita misalkan X tadi kan 2X dikurang 1. Jadi kita menggunakan sifat yang ini. Jadi 2X dikurangi 1 sama dengan 7. Kita akarkan, kita kuadratkan. Mana kan ini soal? Ada yang tahu? Supaya akar di sebelah kiri ini hilang, kita bagaimana kan ini soal? Kedua ruas dikuadratkan. Oke, betul. Kedua ruas dikuadratkan. Dari sini Akar dari 2X dikurangi 1 kuadrat sama dengan 7. sama yang kedua. Setelah kita kuadratkan tadi, setelah kedua ruas dikuadratkan, maka akar pada ruas kiri akan hilang. Jadinya 2X dikurangi 1 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. 2X kurang 1 kuadrat itu sama dengan 2x kuadrat. 2x dikurang 1 dikuadratkan itu sama dengan 4x kuadrat kurang 4x ditambah 1 sama dengan 7 kali 7 berapa? 49. Betul, 49. Sehingga setelah kita peroleh tunggu nanti, supaya dia berbentuk persamaan, maka 49 ini pindah di ruas kiri Dan Jadi- hasil dari ruas kiri dipindahkan ke ruas kanan. 4x kuadrat kurang 4x tambah 1. Ketika positif pindah di ruas kiri itu menjadi Negatif. negatif 49 sama dengan 0. 4x kuadrat dikurangi 4x tambah 1 kurang 49 itu sama dengan Min yang apa? sama dengan 40 kurangi 4x dikurangi 48 sama dengan 0. Setelah itu ini angka 4 ini x kuadrat berdiri sendiri, kita bagaimanakan? Persamaan ini kita bagi dengan 4. Jadi 4x kuadrat dibagi 4 sama dengan 0. x kuadrat. Ininya hilang. 4x bagi 4 itu ini min 48 bagi 4 sama dengan 1. Min 48 bagi 4. Jadi 48 bagi 4 itu berapa? Itu min 12. Dapat hasilnya, kita ada tahu yang namanya faktor atau memfaktorkan. Tidak, Bu. Kan di sini ada x kuadrat, jadi kita bisa ganti x. Di sini adalah x yang satu lagi. Jadi yang perkalian berapa yang sama dengan 12? 4 kali 3. Betul. Di sini 4 min 4. Di sini plus 3. Setelah kita sudah peroleh dari hasil pemfaktoran, kita hitung sudah dari, kita misalkan di sini adalah x1, di sini adalah x2. Jadi x kurang 4 sama dengan 0. X 4 pindah ruas sama dengan min 4 pindah ruas sama dengan positif 4. Nilai x1. Langkah berikutnya kita menentukan x2 nilai. Jadi
Sekarang kita mencari nilai dari X2-nya dia. Tadi X2 sama dengan Negatif 3. X tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan 3 pindah ruas kiri, ruas kanan itu sama dengan 0. min. Min 3. Jadi X2-nya sama dengan min 3. Jadi persamaannya X lebih besar sama dengan 4, Lebih kecil. X lebih kecil sama dengan Negatif 3. min 3. Ini dia punya Hasil. hitungan penyelesaiannya. Demikian jika sama dengan 0 maka itu merupakan sekian penjelasan dari persamaan nilai mutlak. Apakah ada adik-adik yang mau bertanya atau yang belum paham? Tidak ada yang bertanya, Bu, sudah Saya dipaham. mau bertanya, Bu. Iya, apa yang mau ditanyakan? Ditanyakan? Hasil dari 7 dan dikalikan dan hasilnya 49 itu dari mana, Ibu? Yang di mana? Yang 7 kuadrat? Iya. 7 kali 7 itu berapa? 49. Itulah hasil. Penjelasan dari Ibu, apakah ada tentang sifat-sifat nilai mutlak yang ini? Mutlak dari X sama dengan akar dari X dikuadratkan. Tadi kita misalkan 2X dikurangi 1 itu sama dengan X. Jadi kita substitusikan hasil dari X di soal. Tadi X-nya berapa? Saudara Riri? 2. Tadi ini yang kita misalkan tadi itu misalkan X sama dengan mutlak X sama dengan 2X dikurangi 1. Jadi nilai X ini berapa? 7. 2X dikurangi 1 kan kita misalkan 2X dikurangi 1. Jadi X yang ini kita substitusikan atau kita masukkan nilai 2X dikurangi 1 yang di sini. Sehingga diperoleh. Tadi ini kita buat sudah dalam soal. Setelah kita substitusikan nilai dari X ini, kita peroleh sudah 2X dikurangi 1 dikuadratkan. Akar dari 2X dikurangi 1 dikuadratkan sama dengan 7. Sudah paham kenapa di sini bisa ada akar dan langsung ada pangkat? Sudah Sudah, sangat paham, Ibu. Bu. Oke, kami yang namanya persamaan nilai mutlak. Sekarang kita masuk pada pertidak samaan nilai mutlak. Ini pertidak samaan nilai mutlak. Benar kan? Setelah kita memahami persamaan dari apa adik-adik pernah lihat contoh soal mutlak X dikurangi 1 lebih kecil dari 7. Jawaban. Yang pertama itu jika A lebih besar dari 0 maka dan mutlak X lebih kecil dari A maka min A lebih kecil dari X lebih besar dari A. Pahami pengertian dari pertidak samaan ini, kita ada satu dua contoh soal. Ini artinya contoh teman-teman supaya linguistik. Ada sebuah contoh soal seperti ini adik-adik. 2X tambah 3. Ini untuk X lebih kecil dari 5. Ini adalah bentuk pertidak samaan. Yang persamaan tadi selalu sama dengan kan. Kalau pertidak samaan itu ada yang
lebih kecil, lebih besar. Kalau yang begini tuh lebih kecil. Notasi yang ini lebih besar. Kalau yang ada Lebih kecil garis sama yang dengan? ada lebih kecil itu lebih kecil sama dengan Lebih besar sama dengan lebih besar